Cek, selamat siang. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Sudah ada 6 member di sini yang join. Oke, sudah ada 6 member di sini yang join. Kita akan mulai untuk webinar hari ini. Terima kasih sebelumnya sudah bersedia hadir. Untuk minggu kemarin tidak ada webinar ya, karena mungkin di awal akhir tahun banyak yang libur juga. Seperti di tahun lalu juga untuk di awal tahun tidak ada webinar karena ketika diadakan webinar ternyata tidak ada yang join ya, mungkin pada liburan. Seperti biasa untuk Sabtu Minggu, mungkin yang ingin konsultasi trading atau tanya mengenai materi yang ada di grup bisa ditanyakan ya. Jadi grup tetap open, atau bertanya mengenai mungkin yang ingin tanya dari kripto. Di Nook saya share di sini ada BTC USD, jadi masih running ya, posisinya belum berubah. Kemudian kemungkinan mungkin malam nanti atau besok baru akan bergerak. Ini dari roadmapnya, di sini masih ada di area support, sudah mulai ada reversal pattern ya, ada double bottom di bawah sini. Ini untuk BTC USD, tapi kesampingkan dulu untuk Bitcoin, kita bahas nanti di Nux. Mungkin yang ingin bahas analisanya, kita akan masuk seperti biasa awal di XAUUSD. Mungkin sedikit review dari kemarin, kan ada falling di sini, bisa dilihat ternyata banyak yang loss. Itu karena apa ya? Karena dilihat dari winning rate-nya harusnya lumayan ya. Kemudian dari share posisi dan semua signal yang saya bagikan, ketika ada posisi misalkan seperti ini, contoh yang kemarin mungkin ada GU dan AUD ya. Jadi ketika awal join mungkin sudah saya jelaskan, bisa diikuti posisinya. Kemudian ada di GU juga, ini belum running. Jadi ketika ada roadmap atau ada di signal, biasanya kalau misalkan saya bagi yang seperti ini, terkadang saya tidak ada di posisi ketika di depan PC ya. Jadi analisa sudah saya buat dan posisi sudah ada, muncul reason dan ada momen entry. Mungkin ketika sedang di luar posisi di depan PC, biasanya saya share berdasarkan screenshot. Jadi silakan bisa diikuti. Contohnya yang seperti ini. Ada XAUUSD yang kemarin posisi buy. Ini withdrawing. Biasanya kalau misalkan ada posisi yang belum running kurang lebih 30 pips lebih, itu bisa diikuti ya. Tapi kalau misalkan sudah 50 pips running, silakan ditanyakan dulu apakah bisa diikuti atau tidak. Kalau seperti ini kan ini baru kurang lebih 10 pips, 20 pips, kemudian di GU ini belum running, jadi silakan bisa diikuti. Untuk TPSL-nya bisa mengikuti roadmap yang sudah diberikan ya. Contohnya seperti ini di GU juga. Seperti ini ya. Share-nya sudah masuk.
Oke, ini di GU, di roadmap yang pertama di hari Selasa kalau nggak salah, Selasa atau Senin. Ini ada posisi sell untuk GU dan Aussie USD untuk share posisi ya. Kemudian di XAUUSD juga ada. Jadi ada sell posisi dan buy posisi. Kemarin untuk WeTrade juga ada instruksinya. Jadi sudah jelas ya. Seperti ini contohnya. Ini WeTrade dari tadi, ini misalkan ketika ada posisi buy seperti ini, kemudian belum running, ini bisa diikuti. Apalagi ada instruksinya seperti ini. Tetapi tetap harus memperhatikan money manajemennya ya. Jadi biasanya akan saya berikan di bawahnya apakah stop lossnya lebar atau tidak, jadi bisa diatur dari segi lot yang digunakan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, seperti biasa kita akan lanjut untuk analisa persiapan buat besok. Silakan yang ingin bertanya mengenai analisa atau teknik entry ya, mungkin yang baru join jadi belum paham mungkin mengenai money manajemennya, bagaimana untuk keputusan pengambilan take profit. Yang salah biasanya ada di situ rata-rata, ketika sudah mencapai TP1 tidak diambil, kemudian harga berbalik ke area BEP ya, atau kena BEP kembali ke, sehingga posisinya jadi tidak ada keuntungan atau tidak mendapatkan profit, atau malah berbalik menjadi loss. Oke, seperti biasa yang ingin request di pair yang mana untuk hari ini? Untuk pair yang wajib di XAUUSD dan di Nasdaq ya, atau US 100 mungkin yang sekarang berubah dari Nasdaq 100, NQ 100 menjadi US 100 ya. Mungkin yang pakai XNES itu bisa pakai US Stage, dari nama pairnya ini sama dengan US 100, jadi bisa menyesuaikan. Jadi kita bahas dulu untuk XAUUSD. Seperti roadmap yang terakhir saya bagikan itu ada di roadmap ya, jadi berdasarkan gambaran di TradingView kemarin. Oke, bisa dilihat di grup. Jadi yang misalkan kemarin ada posisi yang bermasalah seperti di broker Orbitrade kan sempat ada trouble-nya kurang lebih di area ini. Ini ketika NFP malah. Jadi ketika harganya tidak bergerak di area ini, cukup ramai di Orbitrade. Jadi cara menyiasatinya kalau misalkan mau lihat posisi, bisa menggunakan TradingView ya. Ini patokannya bisa jadi untuk analisa di semua pair, walaupun buka tutup marketnya berbeda ya dengan broker yang biasanya, karena LP atau servernya itu beda juga. Apalagi yang paling terlihat ketika time frame-nya diturunkan, biasanya di M30 atau di H1 itu candlenya pasti akan berbeda. Contohnya seperti ini. Ini kan di M30 TradingView bisa dilihat di sini ada doji ya. Tapi kalau misalkan kita geser, kalau misalkan kita lihat dari chart yang ada di broker, ini akan berbeda. Jadi cara menyiasatinya bagaimana? Tetap kalau misalkan kita mau entry tetap menggunakan
chart basic dari broker kita. Misalkan kita turunkan dari H4-nya kita bisa analisa menggunakan TradingView. Jadi seperti ini untuk gambaran luasnya. Untuk major trendnya bisa gunakan TradingView. Contohnya seperti ini. Mungkin ada support resisten, ini area support, kemudian ada rejection. Ini bisa dibilang ini kan ada 1, 2, 3. Ini ada resisten, ini multiple rejection ya. Kemudian di bawah juga ada, ini area support adalah ditandai juga di sini ada 1618. 1618-nya dapatnya dari mana? Ini tarik dari swing low ke high yang sebelumnya. Saya hapus dulu di sini untuk targetnya. Oke, seperti ini. Ini ada area 1618 dan ada area support. Ini bisa menjadi area pembalikan arah yang selanjutnya kalau misalkan harganya kembali running untuk penurunannya sampai ke 1618 ya. Jadi limit order mungkin masih bisa lanjut untuk aktif di minggu depan. Akan saya bagi lagi posisinya di mana stop lossnya. Kemudian untuk yang masih hold di area sini, ini 1788 sampai 89. Seperti yang ada di grup ya, sesuai instruksi silakan ambil take profitnya. Misalkan ketika open market nanti di hari Senin kurang lebih running 50 pips ya, jadi diambil. Kenapa harus diambil? Karena di sini bertepatan dengan trendline dan area support, jadi harus berhati-hati. Oke, ini ada area support juga. Trendline-nya di sini, ini adalah area retest ya. Ini bisa harganya kembali melanjutkan untuk penurunannya seperti ini. Jadi untuk menyiasatinya adalah ketika ada posisi di bawah sini, ambil dulu take profitnya minimal setengahnya, baru set DEP ya. Jadi ketika harganya berbalik arah, tidak ada kerugian atau tidak kena BEP. Oke, kurang lebih seperti ini untuk SAUUSD dari major trendnya. Untuk targetnya dari high ke low seperti ini. Di sini ada 78,6. Ada 78,6. Kemudian resisten 61,8 di sini ada resisten juga. Ini bisa dijadikan untuk area take profit maksimal ya. Karena bisa dilihat di sini misalkan posisi kurang lebih di 1790. Ini sudah dapat kurang lebih 200 pips ya sampai ke 1820. Jadi di 1820 ini persiapan untuk mencari posisi sell lagi selama belum breakout di resisten. Ketika breakout targetnya tentu di atas itu. Ini kan ada resisten lagi. Jadi dari jarak antara 1820 sampai 1830 kurang lebih di sini ya. Ini kan ada 100 pips. Jadi kita bisa ambil tengah-tengah untuk area SL-nya. Baru entry lagi di atas ini. Oke, Pak Nugi di sini mau bertanya apa? Ya, halo, selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Pak. Iya, saya kan termasuk baru di grup ini ya, Pak. Ya. Yang saya tanyakan, apakah waktu ada news itu signal tetap sama, Pak? Karena memang news itu kan selalu dinamis gitu ya. Kadang warna red, kadang green gitu ya untuk apa namanya US dollarnya ya. Nah itu kenapa tidak ada revisi sinyal gitu Pak
setelah news atau mungkin pada waktu news berapa menit setelah news keluar gitu Pak? Terima kasih. Ini untuk pair yang mana ya Pak? Biasanya di EXO-USD. Yang gold. Ya, yang gold Pak. Ya untuk khususnya untuk yang kemarin ya di NFT itu kita tidak bisa prediksi ya kepastiannya. Tetap kita gunakan teknikal. Jadi misalkan ada news di USD-nya itu merahnya bagaimana? Itu kan ada fake news ya. Jadi dampaknya itu di sini signifikan biasanya untuk pergerakannya. Jadi kalau misalkan USD-nya di situ kita lihat akan naik, tetapi dari basicnya di sini XAU-nya akan naik dari teknikal. Jadi kita tidak rubah dulu selama harganya tidak melebihi batas dari support resistennya biasanya. Kalau misalkan seperti ini ada di area support ya. Yang kemarin kan di USD-nya dia naik, tetapi hanya sedikit saja lalu reject kembali melanjutkan penurunannya. Jadi untuk NFT khususnya itu tidak bisa diprediksi ya. Jadi maka dari itu kalau misalkan ingin trading buy news itu 50-50 biasanya, tetap gunakan teknikal. Jadi tidak ada revisi signal selama tidak ada pergerakan, misalkan harganya akan naik, kita buy di bawah sini ya. Kemudian muncul lagi di atas ini, contohnya seperti ini. Ini kan ada inset bar. Ini after news, biasanya ada instruksi untuk diambil cut all semuanya atau di BEP. Jadi untuk menanggulangi ketika harganya berbalik seperti itu, Pak. Ya, signal itu kan diberikan jauh jam sebelum news ya Pak ya biasanya. Maksudnya setelah, mungkin yang saya ingat itu waktu ada loss di gold, waktu ada news juga itu Pak. Jadi waktu itu penurunan, tapi sinyal sebelumnya itu memang buy gitu ya. Nah kemudian kan kena stop loss gitu. Nah padahal di news itu juga waktu itu merah kalau nggak salah, merah atau hijau ya, hijau mungkin ya. Jadi goldnya turun gitu. Nah apakah setelah minimal setelah news itu keluar, apakah tidak ada revisi umpamanya sinyalnya buy gitu, kemudian setelah news itu ternyata yang keluar adalah green gitu, artinya goldnya akan prediksi turun. Apakah tidak ada revisi sinyal setelah itu gitu? Tetap gitu, saya melihatnya dari teknikalnya. Kalau misalkan buy-nya di area sini ya, mungkin contohnya saja, misalkan ini before after signal, buy-nya di area sini misalkan, tetapi after signal dia harganya naik, ketika turun baru naik lagi, baru dilihat dulu dari momentumnya. Kalau misalkan momentumnya di sini ada di bawah, jadi tidak bisa memaksakan untuk sell seperti itu Pak. Tetap harganya akan bisa jadi kemungkinannya akan naik seperti itu. Jadi tetap kita lihat dari teknikalnya. Kita kan entry basicnya dari teknikal. Kemudian ketika ada news itu pergerakannya apakah dia akan lebih cepat pergerakannya atau menjadi berbalik arah lebih cepat seperti itu. Contohnya misalkan di sini buy, harganya ketika ada news dia malah turun lebih cepat seperti itu. Tetapi bisa jadi ketika ada news mengikuti dari teknikalnya itu akan lebih cepat mendapatkan take profitnya. Bisa dipahami Pak? Oh ya, jadi bisa disimpulkan fungsi news itu hanya untuk mempercepat analisis teknikal yang sudah dibuat ya Pak? Ya, jadi sebelum saya bikin signalnya, saya lihat newsnya dulu. Itu kan ketika belum muncul, dari probability-nya misalkan USD-nya akan turun, berarti kan otomatis XAU-nya akan naik. Saya buat signal buy, tetapi kenyataannya ketika news-nya muncul, XAU-nya malah naik, USD-nya malah naik, bukan turun. Itu kan hasil dari after news-nya, bukan dari teknikalnya. Kita berarti
bentrok antara teknikal dan USD dan news dari USD-nya. Seperti itu Pak. Jadi jika ingin trade dari news, cukup ketika entry di jam-jam tertentu saja. Jadi itu lebih cepat untuk tradingnya. Tapi dari reason yang muncul, biasanya ketika mendekati news itu tidak ada reason yang muncul, karena bisa jadi auto reject seperti ini. Ketika harganya sudah turun, tiba-tiba naik, kemudian tiba-tiba turun. Jadi mau entry bagaimana? Di sini kan susah nyari momennya. Tidak ada konfirmasi, kemudian dari rasio dari Fibonacci juga tidak ada, jadi tidak ada dasar untuk kita ambil entry seperti itu. Seperti biasanya ya, untuk minimal recent entry kan biasanya saya bikin 3 atau minimal 2 biasanya kalau misalkan ada divergent. Kalau tidak ada divergent, saya bikin lebih dari 3 untuk melihat probability-nya. Sebenarnya ini bisa digunakan untuk entry, tetapi reasonnya cuma ada support resisten kecil dan ada di base saja. Jadi kalau misalkan posisi-posisi yang seperti ini di sell, kemudian momentumnya di sini sudah di bawah, ini bisa jadi cuma ditarik ke bawah lagi, kemudian running up kembali naik seperti itu. Karena bisa dilihat dari trennya kan XAUUSD ini sudah mulai bullish ya. Bullish ya. Jadi bisa dipahami Pak? Ya. Paham Pak. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih. Terima kasih Pak udah. Oke, terima kasih. Ya, lanjut. Jadi seperti itu ya. Jadi misalkan ingin entry mendekati news, harus hati-hati ketika melihat news itu akan bergerak ke mana. Misalkan ada posisi buy ketika di XAUUSD, kemudian newsnya di sini dari yang saya bagikan di grup ya. Contohnya di sini ada USD. Oke, USD di sini kan akan ada kenaikan ya. Tapi kenyataannya dari USD kemarin ketika ada news naiknya cuma sebentar seperti ini. Ini harganya sudah turun. Ini di NFT saya perkecil lagi. Seperti ini harganya sudah turun, kemudian naik lagi. Lalu lanjut penurunannya. Harusnya kan dari NFT di sini hasilnya dia akan naik ya, tetapi ternyata USD-nya di sini turun. Tetap dari teknikalnya yang kita ambil adalah area base di sini, ini bisa dijadikan untuk entry buy sebenarnya. Ini berdasarkan news yang ada di kalender ekonomi ya, tetapi hasilnya kan kita tidak tahu. Kalau misalkan teknikal kita sesuai dengan news yang akan muncul, itu akan lebih cepat kita mencapai area take profit. Biasanya seperti yang kemarin ya, ada posisi buy di XAUUSD, kemudian didorong ada news juga. Itu akan lebih cepat kita mendapatkan take profit dari posisi yang kita dapat. Contohnya di sini kan ada posisi sell yang kemarin, kemudian ada news, sell-nya lebih cepat running ke area TP seperti itu. Oke, Pak Adri di sini, apa ya, ada yang ditanyakan? Selamat sore. Ya, selamat sore. Suara saya jelas, Pak? Jelas, Pak. Oh ya. Saya baru, Pak, di sini. Saya mau bertanya untuk penarikan garis trendline-nya yang di H4, Pak. Kenapa tidak dari shadow yang paling bawah? Oh, yang ini, Pak? Iya, Pak. Kalau mungkin seperti itu ditarik, apakah itu menjadi
bearish Pak karena lower low-nya sudah ditembus. Ya, ini sudah ditembus. Jadi Iya. awalnya ketika harga belum bergerak di sini, saya sempat berikan analisa juga. Kemudian ada sinyal juga di area sini ya Pak. Basicnya dari sini untuk penarikan garis trendline-nya. Tetapi ketika harga sudah bergerak naik kemudian turun ditembus di sini breakout menuju area support di sini, saya rubah menjadi di area sini. Ini kan ada multiple rejection, kemudian ada support resisten juga di sini untuk mendukung harganya berbalik arah. Oh, jadi tidak ada indikasi untuk sell Pak menuju ke shadow yang itu, yang trendline yang bawah. Yang di sini? Bukan Jadi, Pak, misalnya kan itu sell sudah area ditembus sampai di Pak sini yang ya? lower low-nya. Iya, tidak ada Pak. Atau bagaimana? Ya, tetap kita lihat dari support resistennya Pak. Ini kan ada area Vivo. Oke. Ini ada rasio Vivo, ada buy limit kemarin ya. Mungkin saya akan bagikan posisinya lagi nanti dari pergerakan harga yang di sini, apakah harganya akan melanjutkan penurunannya atau malah lanjut naik. Untuk targetnya naiknya kan ke trendline lagi atau di area resisten. Seperti ini. Ini untuk pergerakan lebih jauhnya ya, trendline di bawah sini ini masih dipakai untuk target, kemudian ditambah lagi dari rasio Fibonacci. Jadi untuk penurunannya selama harganya ini belum naik ya, ini bisa jadi target penurunan di 1618, kemudian di sini ada area support. Ini bisa jadi untuk area buy. Kemudian ketika harganya di break di bawah sini, ini kan ada area support, bisa lanjut ke area strong support di bawah atau multiple lagi di sini. Seperti itu Pak. Jadi pergerakan harga kan pasti akan fluktuatif ya. Kecuali yang ingin ambil lebih dari 100 pips itu bisa dijadikan patokan untuk menjadi target berikutnya. Contohnya Bapak misalkan mau sell di sini, pergerakan panjangnya targetnya di bawah sini seperti itu, atau di area 1770. Ini kan sudah lebih dari 100 pips ya. Ini bisa dijadikan area TP. Tapi untuk momentum untuk ambil posisi buy atau sell-nya, tetap kita gunakan support resisten, kemudian area Fibo. Bisa dimengerti Pak? Iya Pak, bisa. Kalau dilihat dari time frame daily-nya Pak, apakah itu bearish flag atau bagaimana? Kalau Daily. Menarik trend line. Kalau daily mau lihatnya berarti tarik dari bawah sini. Jadi untuk di trading kan di sini lihatnya dari majornya dari daily. Lumayan panjang kalau misalkan mau lihat dari daily ya untuk area stop loss-nya. Jadi bisa seperti ini. Ini kan shadow yang paling bawah. Ini tetap bisa dipakai yang ada di sini. Ini ada multiple. Jadi untuk ambil posisinya ini bisa buy di bawah. Seperti ini. Ini untuk area shadow yang ada di bawah ya. Strong support di bawah sini. Ini bisa dijadikan untuk area buy.
Oke, bisa dimengerti Pak? Bisa Pak, mengerti. Terima kasih Pak udah. Oke. Jadi yang ingin ambil untuk posisi buy, ini kan sudah saya berikan untuk areanya. Ini ada area Fibo, kemudian area support di bawah sini. Ini bisa dijadikan untuk buy limit atau manual entry ya. Oke, dilihat dari momentumnya di sini, ini masih bisa naik ya. Untuk major kita lihat dari H4, kemudian stokastik ini masih belum cross, jadi masih ada kemungkinan sampai ke overbought di sini. Tetap targetnya adalah maksimal di 18.20 ya. Baru cari posisi lagi, misalkan ada swing di tengah-tengah sini, ini bisa dijadikan untuk ambil posisi buy lagi. Yang mau ambil sellnya di mana? Ketika harganya sudah mulai dari momentumnya kita lihat, ini kan sudah mulai overbought atau membentuk pergerakan di sini sudah cross, kemudian ada swing baru di sini. Misalkan di sini kan ada yang pertama, ada swing baru di sini, ini 2, mungkin ada lagi di sini, ini bisa sell di area sini. Jadi untuk melanjutkan penurunannya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kita lanjut untuk analisanya di XAUUSD. Ini ada area support, masih ditandai untuk pergerakan harganya. Misalkan harganya dia akan kembali ke area support di sini. Ini bisa buy lagi di bawah atau sell ketika harganya breakout. Jadi untuk XAUUSD, kalau misalkan ingin melanjutkan pergerakan turun sampai ke strong support di bawah sini, ini harus ditembus dulu untuk area strong support di bawah sini. Ini ada support resisten, kemudian ada area Fibo juga, ini harus di breakout ya, kemudian lanjut ke area di bawah sini. Baru untuk posisi buy-nya bisa di sini, kemudian di sini. Ini momentumnya sudah mulai akan turun, tapi belum cross, jadi masih ada momentum untuk harganya naik. Yang penting kalau misalkan ada yang masih hold untuk posisi buy di area ini ada trendline, kemudian area retest, di sini ada area support, jadi harus hati-hati, harganya bisa turun seperti ini. Oke, ini untuk XAUUSD. Sekarang lanjut untuk Nasdaq ya. Kurang lebih sebenarnya masih sama untuk Nasdaq. Di sini ada area support, sudah reject kemarin ya. Kemudian di sini ada inside barnya di H1. Kemudian di M30 juga ada. Ini ada inside bar. Tarik ke belakang saja. Kemudian di M15 untuk time frame entry, di sini ada pattern. Ini ada
ada penan lagi di sini ya. Ini sempat break, reject, kemudian masuk lagi. Ini bisa dijadikan untuk entry ya, apakah harganya akan lanjut turun. Turunnya ketika break seperti ini ke area support, tandai dulu untuk area supportnya di harga berapa. Kurang lebih 15.491. Oke, untuk naiknya kita lihat di M30 break, ini ada resisten. Oke, yang biasa trading di Nasdaq pasti biasa pegang untuk area support resisten ya, karena untuk Nasdaq ketika menyentuh area support resisten di sini biasanya akan berbalik arah. Jadi untuk area-area seperti ini bisa dijadikan untuk area TP ya. Kita lihat berapa pips ketika harganya breakout. 170, maksimalnya di sini bisa 230 pips. Oke, ini bisa dijadikan untuk area TP1. 80. Ini untuk swing trade ya, tapi seperti biasa 50 pips wajib diambil untuk mengamankan TP ideal ya, 50 sampai 80 pips. Karena biasanya ketika 50 sampai 80 tidak diambil minimal setengahnya, harganya berbalik, itu malah kena BIP rata-rata.